Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang piutang negara yang sementara belum dapat ditagih atau PSBDT. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 terdiri dari saya Abdul Taufik Ritonga, kemudian ada rekan-rekan saya, Fatimiran Danggita, M. Faikun Noval, Muhammad Fakih Al-Ghifari, dan Novi Helmanda. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Piutang negara ditetapkan sebagai piutang negara sementara belum dapat ditagih atau PSBDT jika masih terdapat sisa piutang negara dan penanggung hutang tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya serta barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis. Nilai ekonomis ditentukan berdasarkan laporan penilaian bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual. Misalnya untuk tanah yang terletak di daerah pegunungan, bukit atau jurang yang jauh dari pemukiman, tidak ada atau hampir tidak ada akses jalan, berada atau berdekatan dengan pemakaman, dan atau berupa tanah rawa. Penetapan PSBDT dilakukan setelah surat paksa disampaikan. Penetapan PSBDT harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu jika sisa piutang negara minimal 500 juta rupiah. Penelitian lapangan dalam rangka penetapan PSBDT hanya berlaku untuk sisa piutang negara kurang dari 500 juta. Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penanggung hutangnya yang pertama tidak berada secara fisik sesuai dengan alamat yang tercantum dalam BKPN. Yang kedua, sudah tidak punya kemampuan ekonomis untuk membayar atau melunasi hutangnya. Dalam rangka penetapan PSBDT tidak dilakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan terhadap sisa utang negara sampai dengan 25 juta dan telah lebih dari 10 tahun sejak diterbitkannya SP3N. Penetapan PSBDT yang tidak dilalui pemeriksaan namun dilakukan penelitian lapangan jika yang pertama untuk sisa hutangnya sampai dengan 50 juta dan dari laporan hasil penelitian lapangan oleh petugas KPKNL diketahui bahwa yang pertama penanggung hutangnya sudah tidak punya kemampuan ekonomis untuk menyelesaikan hutangnya, dan yang kedua tidak diketahui tempat tinggalnya. Yang kedua, untuk hutang lebih dari 50 juta dan kurang dari 500 juta setelah diketahui yang pertama surat keterangan dari lurah atau kepala desa yang menyatakan bahwa penanggung hutang tidak punya kemampuan untuk melunasi hutangnya dan tidak diketahui tempat tinggalnya. Yang kedua, laporan dari hasil penelitian lapangan oleh petugas KPKNL atas keberadaan atau kemampuan penanggung hutang. Selanjutnya, penetapan PSBDT dengan sisa hutang di atas 50 juta sampai dengan 500 juta terhadap PT dilakukan setelah diperoleh yang pertama, surat keterangan dari lurah, kepala desa atau pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa penanggung hutang tidak mampu menyelesaikan hutangnya atau tempat tinggalnya tidak diketahui. Yang kedua, surat keterangan dari Kemenkumham yang menyatakan bahwa penanggung hutang sudah bubar atau masih tercatat dalam daftar perseroan. Dan yang ketiga, laporan hasil penelitian lapangan oleh petugas KPKNL terhadap kemampuan dan keberadaan penanggung hutang. Penetapan PSBDT dapat dilakukan setelah SP3N diterbitkan tanpa adanya surat paksa atau sebelum surat paksa disampaikan, serta tanpa dilakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan jika terpenuhi salah satu syarat sebagai berikut. Yang pertama, penanggung hutang berasal dari instansi pemerintah dan telah mendapat rekomendasi penghapusan dari BPK. Yang kedua, piutang negara dengan sisa hutang paling banyak 8 juta yang dilengkapi dokumen berupa kartu keluarga miskin, surat keterangan dari lurah atau kepala desa, dan dari pimpinan penyerah piutang yang menyatakan bahwa penanggung hutang tidak mampu melunasi hutangnya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan bukti penerima asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin. Dan yang ketiga, piutang BUMN yang berubah menjadi piutang instansi pemerintah dan telah dilakukan penelitian bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PUPN Cabang menetapkan dan memberitahukan secara tertulis PSBDT kepada penyerah piutang. Penetapan PSBDT dapat digunakan sebagai dasar bagi penyerah piutang untuk mengusulkan atau melakukan penghapus bukuan atau penghapus tagihan piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumentasi pengurusan piutang negara tertuang dalam berkas kasus piutang negara atau BKPN. BKPN memuat informasi tentang pengurusan piutang yang dilakukan oleh PUPN DJKN terhadap piutang atas nama masing-masing penanggung hutang. BKPN yang telah ditetapkan sebagai PSBDT ditempatkan secara terpisah dari BKPN yang masih aktif
namun tetap disesuaikan dengan tempat atau kondisi, ruang penyimpanan BKPN, dan alokasi anggaran pengurusan piutang negara. BKPN yang telah ditetapkan sebagai PSBDT ditempatkan di dalam ruangan penyimpanan BKPN yang masih aktif. Tanggung jawab keamanan ruang penyimpanan BKPN berada pada pegawai KPKNL yang ditugaskan untuk menjaga ruang penyimpanan BKPN. Analis BKPN bertanggung jawab untuk memantau perkembangan kemampuan penanggung hutang yang pengurusan piutang atas namanya telah dinyatakan sebagai PSBDT dengan cara dilakukan terhadap BKPN yang dinyatakan pada saat PSBDT memiliki saldo piutang minimal 500 juta atau setara 500 juta untuk piutang dalam satuan mata uang asing. Dilakukan setiap 1 tahun sekali dan dilakukan sampai dengan ditetapkannya keputusan penghapusan secara mutlak. Atas pengurusan piutang negara yang telah diterbitkan PSBDT, tapi pada perkembangan selanjutnya ternyata penanggung hutang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutang atau membayar angsuran atau melunasi hutangnya, maka jika pengurus piutang negara dilanjutkan, PUPN cabang menetapkan dan memberitahukan secara tertulis pencabutan PSBDT yang telah diterbit. Jika pernah ada pencabutan PSBDT, maka PSBDT baru bisa diterbitkan sesuai aturan penetapan PSBDT. Pemegang berkas kasus piutang negara memindahkan berkas kasus piutang negara yang telah diterbitkan, surat pencabutan PSBDT, dan memasukkan kembali BKPN itu ke dalam BKPN yang aktif. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.